Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Oke, kita bahas lagi smart wallet. Jadi Ponzi smart wallet ya. Kenapa saya katakan Ponzi ya? Ini investasi bodong. Skema Ponzi modus staking crypto gitu. Jadi kemarin smart wallet ini ada kabar ya. Kabarnya itu beneran, nggak hoax. Jadi kemarin itu main tenis, oke, atau maintenance atau perawatan server. Katanya sih gitu ya. Kata si smart walletnya. Tapi ketika Ponzi main tenis, maintenance atau yang dikatakan perawatan server, pasti ada apa-apanya. Pasti ada udang di balik main tenis. Gitu teman-teman ya. Sudah kuduga ya, sudah saya duga. Jadi alasan kemarin main tenisnya smart wallet ya, itu bukan semata-mata perawatan server. Dan kalian kan disuruh download melalui disuruh memperbarui aplikasi dan dikasih link yang baru gitu kan, dikasih link yang baru. Untuk orang awam sepintas itu ya kayak nggak ada masalah apa-apa, yang penting bisa login lagi. Kan sebelumnya nggak bisa login ya, nggak bisa masuk tuh ke smart wallet. Untuk orang awam itu kayak yang penting bisa masuk lagi gitu, dikasih link baru, link download baru, dan masuk lagi. Tapi bagi yang paham ini skema Ponzi ya, itu selalu ada udang di balik main tenisnya Ponzi. Dan ternyata benar ya. Alasan kemarin kan bahkan di Facebook nih diingatkan kembali bagi para upline ya. Nah, ini website yang barunya, domainnya smartwalletplus.com. Jadi smart walletnya itu ditipu ditipu kayak salah ngetik, padahal emang niatnya gitu. Harusnya kan smart wallet ya, jadi ini smart wall R, pakai R, smart wallet gitu kan, smartwalletplus.com. Nah, itu kan yang baru ya, itu website yang barunya. Member-membernya disuruh menggunakan link itu sekarang. Sampai panik tuh, saya tahu tuh kemarin member-member smart wallet, apalagi upline leadernya yang sudah jerumusin orang, mungkin puluhan ratusan orang ya. Mereka udah cuan, leader Ponzi itu udah cuan teman-teman, leader Ponzi smart wallet itu sudah cuan. Tapi nanti kalau scam, mereka pasti ngaku korban. Lihat aja nanti, pasti ngaku korban juga. Nah, ternyata teman-teman yang kemarin itu main tenis ya, sebelum domain yang baru kan, itu nama domainnya atau websitenya itu smartwallettext.com. Kalian bisa lihat di sinilah ya, link websitenya yang kemarin sebelum berganti sama yang baru, yang sekarang. Oke. Ini saya cek di Trust Positive Kominfo, ternyata ya bukan sekedar perawatan website, tapi ini tandanya, statusnya coba lihat teman-teman, yang saya kasih kotak merah. Kalian kalau nggak percaya dengan saya, silahkan cek sendiri ke trustpositive.kominfo.go.id. Ketik nama domain websitenya, nggak perlu pakai HTTP ya, ada tuh tata cara mencarinya di sana, ada ya, statusnya ada, keterangannya blok. Jadi website smart wallet yang kemarin kalian susah login itu ternyata diblokir Kominfo. Loh, kok kenapa smart wallet diblokir Kominfo? Kan ini dompet yang paling smart gitu kan, crypto blockchain yang paling smart gitu. Ya karena ilegal skema Ponzi ya, karena ilegal skema Ponzi. Sekali lagi, karena ilegal skema Ponzi. Nah, ini untuk orang awam nih. Kalau untuk pemain Ponzi, mereka sebetulnya tahu ya, kebanyakan leader-leader itu tahu ini skema Ponzi, ini money game, investasi bodong, kedok kripto atau modus kripto. Tapi mereka demi cuannya dari mana? Dari kalian yang deposit, yang diajaknya lalu kalian deposit. Nah, leader Ponzi itu ngincar itu. Jadi keuntungan leader-leader Ponzi, mau di smart wallet, di aplikasi Ponzi lainnya, itu dari duit deposit kalian. Bohong itu. Staking crypto apaan? Modus kayak smart wallet ini udah banyak. Saya ini udah 5 tahun kurang lebih ya bahas bongkar-bongkar Ponzi kayak smart wallet ini. Jadi untuk kalian orang awam ya, ini tuh sudah mendekati ajalnya tuh smart wallet itu ya. Smart wallet itu bandar Ponzinya rakus banget, feeling saya kayak gitu.
Sebetulnya mereka sudah untung. Dilihat dari apa? Dilihat dari gencarnya member deposit. Ya, gencarnya member-member Smart Wallet deposit. Sebetulnya udah untung tuh kayaknya. Tapi ya bandar Ponzi itu rakus ya. Rakus di akhir-akhir scamnya terus ya, terus apa? Nyerok duit kalian tuh ya. Nah, yang sekarang kan ini smartwalletplus.com. Kalian bisa lihat sendiri lah ya. Ini bukan hoax, bukan sulap, bukan sihir, emang diblokir Kominfo yang kemarin. Nah, ini yang baru. Statusnya tidak ada, belum diblokir. Nanti kalau Kominfo tahu lagi, wah Smart Wallet nih kemarin udah diblokir, mereka ganti domain, nanti pasti diblokir lagi, diblokir lagi, dan ujung-ujungnya si bandar Ponzi Smart Wallet itu bosan bikin website baru dan mereka kabur. Gitu ya. Membawa lari aset kalian yang disebut staking crypto, apa 2% per hari apalah gitu ya, yang nggak logis itu. Nah, ini websitenya yang baru. Nah, di sini juga ada. Bila ada yang bisa bantu penarikan, saya kasih 50%. Jadi udah mulai beberapa membernya itu sulit WD. Gitu ya. Nah, ini sama juga. Mau nanya dong, saya WD kemarin status tertunda. itu sudah sebagian membernya udah sulit WD. Ya meskipun keterangannya dalam waktu 10 hari sekali kan. Cuma ada batas minimal penarikan kan. Kenapa saya tahu? Ya banyak informan. Ya, banyak informasi, nggak harus mencoba untuk mengetahui informasi-informasi Ponzi yang sedang saya bahas gitu. Minimal penarikan itu $100 ya di Smart Wallet itu, dan yang modal 500.000 untuk mencapai $100 kurang lebih beberapa bulan, jadi nggak langsung bisa cuan. Ya begitulah Ponzi, suka ada durasi waktunya, minimal 3 bulan baru penarikan gitu kan. Itu pun nggak lebih gede dari atau nambah dikit dari modal gitu kan. Nah, tapi yang untung adakah di Smart Wallet? Ada. Mereka yang main pertama, yaitu pemain Ponzi, leader Ponzi yang sudah menjadi bakteri Ponzi gitu teman-teman. Ya kalian yang gabung belakangan meskipun WD ratusan juta, puluhan juta, ratusan juta, ujung-ujungnya kalian tuh indikasi yang akan terkena scam. Jadi kalian terindikasi dari sekarang, sudah ada sinyal. Yang gabung Smart Wallet dari beberapa bulan, ya 3 bulan terakhir sekarang, itu pasti jadi korban. Oke? Karena di Ponzi itu selain yang untung pasti ada korban, dan yang diuntungkan itu adalah duit para korbannya. Kan money game, cuma modus staking crypto. Jadi staking cryptonya cuma modus teman-teman. Jadi ketika kalian deposit itu udah berceceran duit kalian itu. Ya. Jadi saya udah kurang lebih 5 tahun bahas beginian ya. 4 sampai 5 tahunan ya. Bongkar-bongkar Ponzi modus kayak Smart Wallet itu udah banyak teman-teman dari beberapa tahun yang lalu gitu ya. Jadi gini, solusi ya buat teman-teman nih, khususnya orang awam, kan denger-denger nih leader ngemodalin, disuruh balikin nanti kalau udah untung, minimal balikin minimal 500.000 atau berapalah gitu ya. Leader itu ngasih modal. Nah, leader itu selain ngasih modal, mereka juga dapat cuan dari uang depo kalian ya, meskipun itu modal dari leader. Tapi culasnya apa? Leader Ponzi pasti minta modal awal itu dikembaliin, sedangkan mereka sudah untung. Ya kayak ibaratnya nuyul gitu, cuma pinjam nama kalian aja gitu teman-teman ya. Nah, untuk orang awam sebisa mungkin kalian WD semua aset ya. Buat pemain Ponzi juga, kalian itu tahu ini tuh Ponzi. Kalau kata Kohroy Sakti, jangan melihatnya dari kacamata kuda gitu ya. Jadi kalian itu jangan terlalu cinta mati sama Ponzi, bela-belain apalah gitu. Ingat di otak kalian, Ponzi pasti scam dan kalian tahu itu. Untuk pemain Ponzi, leader Ponzi. Jadi stop ajak orang, stop rayu orang untuk deposit gede-gede lagi. Ya, kalian udah untung, sekarang kalian stop depo, stop ajak orang, stop rayu orang, member kalian untuk deposit lagi, stop. Ya, nurani kalian mainkan sekarang. Ya, karena apa? Karena kalau kalian takut Smart Wallet ini scam, nanti kalian dikejar. Mau scam sekarang, mau scam nanti, pasti kalian dikejar sama downline kalian, sama orang yang dirugikan, khususnya member-member kalian yang kalian rekrut. Sebelum lebih gede lagi, mending stop dari sekarang. Saya sih kasihan sama kalian juga pemain Ponzi, meskipun saya bahas beginian kalian selalu berdrama gitu kan, kayak pura-pura nggak tahu lah gitu, padahal kalian tahu ini Ponzi. Dan untuk orang awam, stop ya, stop deposit,
Kalau ada leader kalian yang nyuruh deposit lebih besar lagi, stop ya, karena ini udah jelas indikasinya udah diblokir sama Kominfo kemarin. Adapun website yang baru kalian bisa login lagi, itu kalian jangan senang, suatu saat pasti besok lusa pasti diblokir lagi sama Kominfo atas rekomendasi dari Satgas Pasti OJK. Jadi Satgas Pasti itu satgas yang memberantas investasi ilegal kayak smart wallet ini. Jadi Ponzi itu 11-12 kayak judi. Judi kan sama, diblokir, bikin lagi website baru, jadi menjamur lagi. Ya, Ponzi juga sama. Kasus smart wallet ini gonta-ganti domain karena diblokir Kominfo itu kayak Excel Group, kayak Redford. Modusnya sama, modus kripto. Silakan cek saja video saya yang membahas Redford, ROBD Global, Excel Group. Mereka juga ganti-ganti domain, ya, menggunakan 3 domain lalu scam. Dan smart wallet ini sudah 3 domain. Terakhir yang kemarin yang nggak bisa login itu diblokir Kominfo. Dan sekarang smartwalletplus.com itu juga besok atau lusa pasti diblokir lagi sama Kominfo, gitu ya. Karena smart wallet ini kalau sudah ada blokiran Kominfo pasti dipantau sama Kominfo, dipantau sama Satgas Pasti OJK. Jadi siapa cepat dia yang selamat. Siapa cepat dia yang selamat, gitu ya. Kalian harus lebih cepat dari bandar Ponzi smart wallet. Jadi sebisa mungkin besok atau lusa ketika kalian mencukupi saldonya, tarik semua aset. Tarik semua aset. Kasihan saya. Daripada kalian kena tipu atau kena scam. Ya, scam artinya penipuan. Gitu. Jadi jangan rakus lah. Kalian pemain Ponzi juga tahu ini Ponzi pasti scam. Mau sekarang mau nanti pasti dikejar downline kalian, dimintai pertanggungjawaban sama member-member yang kalian ajak. Dan untuk orang awam yang menjadi member smart wallet, kalau kalian kena scam puluhan sampai ratusan juta, minta tanggung jawab sama orang yang ngajak kalian, gitu ya. Kalau kalian benar-benar nggak tahu ini tuh Ponzi karena sudah terlanjur kecemplung, karena telat nonton video saya, gitu kan, kejar orang yang ngajak kalian pertama kali, mintai pertanggungjawabannya secara perdata aja, mintai pertanggungjawabannya, minimal ganti rugi kerugian kalian berapa di smart wallet. Oke, jadi itu saja info tentang smart wallet. Jadi sudah diblokir yang kemarin itu. Jadi bukan hanya perawatan server website, bukan, itu alasan utamanya karena diblokir Kominfo. Ingat itu ya, Kominfo kenapa memblokir ya, karena ilegal. Sebetulnya scamnya sudah banyak dari kemarin, dari mencatut nama DBS, gitu kan, mengatasnamakan bekerja sama dengan DBS Bank Singapura kan. Ternyata ketika ditanya ke DBS, nggak kenal sama smart wallet, itu bohong katanya, tidak berafiliasi, tidak bekerja sama. Itu saja udah menjadi kisi-kisi buat kalian ya, bahwa smart wallet ini ngibul mulu. Gitu. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat teman-teman ya, di balik korban investasi bodong, money game, sama Ponzi, itu selalu ada orang atau kelompok yang menjadi penikmatnya. Siapa? Pemain Ponzi, leader Ponzi. Kalian yang orang awam yang dijerumusin itu korban, real korban. Makanya kalau scam, minta ganti rugi, minta tanggung jawab sama orang yang pertama kali ngajak kalian. Dia leader kalian, gitu. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.